Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami Sinwar, Siniar Nahdlatul Ulama, aktual religius, merawat jagat, membangun peradaban. Ya, Bang Pawi, kita masih dalam tema yang sama dengan Ya. Sinwar, yaitu mencari sosok jawara untuk langkah Jujur. 2024. Apa itu Bang Jawara, Bang Pawi? Jujur, adil, wibawa, amanah, religius, berakhlak. Nah. Berakhlak ini sebenarnya sudah ada jadi jargon ASN kan? Ya, ASN berakhlak. berakhlak. Ada akronim berakhlak apa? Berprestasi, ya gitulah. Sampai apa tuh? Pokoknya adalah singkatan dari itu. Karena itu setiap apel itu dibacain. Sehingga seharusnya itu menjadi spirit bagi kita untuk Iya. menjadi orang yang berakhlak. Benar. Nah, karena itu Bang Pawi bilang cerita tentang ASN tadi kan, ini berkaitan dengan birokrasi. Birokrasi. Birokrasi berkaitan dengan hubungannya dengan Pemerintah. good government, pemerintah Good yang government, bersih, pemerintah iya. yang baik dan non korupsi. Iya, Kali ini kita hadir sosok yang cukup mumpuni sebagai seorang birokrasi yang Benar. lama di Langkat ini. Siapa beliau, Bang Pawi? Pak Sulistianto, Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan bicara tentang itu ya, tentang yang sama. Ya. Temanya tetap, Langkat tapi Jawara 2024 itu ya, Bang? iya, Outlook 2024. Outlook itu kan pandangan umum kita untuk 2024 ini, untuk pemimpin yang jawara itu yang bagaimana. Jadi beberapa narasumber kan memang kami sudah hadirkan Pak Sulis, karena memang kita akan benar-benar mengulik format jawara pemimpin yang jujur, adil, amanah untuk Langkat ini yang bagaimana begitu. Karena Bapak kan sangat berpengalaman dari bidang birokrasi, kemudian di dunia politik kan memang sudah sangat banyak memberikan kontribusi untuk masyarakat. Iya. Begitu kan, Lang? Sehingga bagaimana pandangan Bapak di tahun 2024 ini menyambut Pilkada 2024 ke depan? Iya, kalau menurut saya memang apa yang dilakukan oleh NU ini mencari pemimpin yang jawara itu memang sangat baik sekali. Karena di era sekarang ini kayaknya orang sangat sepele dengan masalah kepemimpinan ini. Benar. Padahal pemimpin itu adalah cermin masyarakat yang dipimpinnya. Cermin masyarakat yang Iya. dipimpin. Kalau kita ingin melihat masyarakat yang jawara, kita harus memilih pemimpin yang jawara juga, yang jujur, adil, amanah. Iya, iya. Apalagi itu kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Benar. Ya kan? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ya. Jadi kalau itu menjadi pegangan kita untuk memilih pemimpin, saya rasa Langkat ke depan ini akan semakin lebih baik. Iya. Akan semakin baik dan akan lebih maju. Dulu Langkat ini terkenal menjadi serambi Mekahnya Sumatera Utara. Benar. Tapi sekarang tidak tercermin lagi itu. Karena apa? Karena pemimpinnya. Karena pemimpinnya. Kalau pemimpinnya yang seperti dikatakan Rasulullah itu, sidik, amanah, tabligh, fatanah itu tadi, insya Allah Langkat itu akan bisa kembali jaya seperti dulu. Dulu Langkat ini lebih hebat dari Arab Saudi. Iya. Kalau cerita sejarahnya, Pak. Iya, sejarahnya dulu. Langkat ini luar biasa majunya. Kita bisa membangun istana, Benar. punya masjid Ajiji. Iya. Yang dulu Mekah belum seperti itu. Kita sudah lebih maju. Tapi kenapa sekarang terjadi kemunduran? Karena itu tadi, pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang tidak memegang prinsip kepemimpinan Rasulullah itu tadi. Jauh. Sidik, amanah, tabligh, fatanah itu. Jauh dari kepemimpinan Rasul, ya, tidak mentauladani itu. Iya. Ya. Jadi kalau disinggung tadi misalnya Jawara itu salah satu akronimnya R-nya itu religius gitu. Iya. Kalau kita kaitkan dia dengan sidik, fatanah segala macam. Sekarang ini hanya simbol aja, Pak. Hanya visi misi yang tercantum, Langkat yang religius. Iya. Cuman tidak menjadi benar-benar sesuatu yang diandalkan, hanya sebatas tulisan saja lah mungkin begitu pandangan Bapak ya. Iya, menurut saya begitu. Masih dalam bentuk tulisan. Wujudnya belum. Karena tergerus oleh kebutuhan rumah tangga mungkin.
Jadi kebutuhan ekonomi masyarakat itu sangat menentukan memilih pemimpin. Mereka tidak peduli siapa yang dipilih, terpenting yang banyak duit. Yang banyak duit ya. Nah, itulah yang menjadi apa Kita sekarang bercermin kepada pilpres yang kemarin kan Pak Sulis, kemudian pileg kemarin kan, memang benar-benar rakyat itu berpesta demokrasi gitu. Karena yang seperti Pak Sulis bilang, ya memang transaksional sekali kan. Jadi memang itu berarti memang tingkat religiusitas masyarakat ini belum terbangun ya. Gitu. belum terbangun. Belum terbangun. Karena itulah ke depan sebenarnya yang lebih kita bangun sebenarnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia Langkat ini. Potensi Langkat sangat luar biasa sebenarnya. Dan banyak yang belum terkelola. Benar, benar. Banyak belum terkelola. Ya, Kesultanan Langkat masa dulu kan memang menjadi sebuah kerajaan yang terbesar di dunia kan Pak Sulis. Makanya kan ketika bicara Langkat dulu memang bicara tentang bagaimana keharmonisan antara ulama dan umara, ya kan? Karena ada poros Tuanku Babu Salam itu kan sama pemimpinnya gitu, sama kesultanannya gitu. Sehingga itu tadi kita ada kolaborasi yang baik antara ulama dengan pemimpin, sehingga memberi kontribusi yang terbaik untuk masyarakatnya gitu. Jadi Pak Sulis bicara dengan tentang pemimpin itu kan harus dimulai dari pemimpin untuk menuju masyarakat yang religius kan gitu kan menurut Pak Sulis. Tapi kan pemimpin itu kan lahir dari masyarakat juga. Iya. Artinya kan sama seperti diskusi yang telah lalu ini seperti membahas mana duluan telur atau ayam gitu. Mana duluan masyarakat religius atau pemimpinnya religius, karena pemimpin itu sendiri kan lahir dari masyarakat gitu. Kalau misalnya lingkungan masyarakatnya juga memang tidak amat religius kan melahirkan orang yang mewakili masyarakat itu sendiri. Itu kayak mana menurut pandangan Pak Sulis? Ya, kalau menurut saya pemimpinnya dulu yang harus religius. Iya, karena dia harus bisa menunjukkan kepada masyarakat begini loh sebenarnya yang harus dilakukan di masyarakat ini. Karena dia teladan ya. Ya, keteladanan, memberi contoh. Memberikan keteladanan contoh. Iya, oke. Jadi nggak memaksakan misalnya ya dia tidak mengikuti arus ya, kalau memang mau nyambi begini cara menjadi seorang pemimpin harus begini, dia harus ikut jalur yang ini kan, nggak harus begitu jadinya Pak ya. Jadi dia harus tetap pada prinsip itu tadi, suri tauladan tadi, memberi keteladanan, memberi contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga masyarakat ini kan dia melihat kayak mana tindak tanduk. Dan kemudian saya juga memandang begini, sebenarnya pemimpin ke depan itu harus pemimpin yang bisa memberi kekuatan, bisa membangun kekuatan. Jangan pemimpin yang malah melemahkan. Agar dia kuat, dia melemahkan orang lain. Agar dia kuat, dia melemahkan sektor-sektor atau elemen-elemen yang harus dilemahkannya sehingga dia kuat sendiri. Kalau bisa jangan begitu. Itu contohnya kayak gimana tuh Pak maksudnya? Ya. Melemahkan itu contohnya? Kan ada dua tipe kepemimpinan. Pemimpin yang bisa yang menguatkan namanya menguatkan tim. Seperti sepak bola. Kekuatan sepak bola itu ditentukan oleh pemain yang paling lemah. Kalau semuanya pintar, tapi ada satu yang lemah, di situ yang membuat. Disitulah kekuatan kesebelasan itu. Kekuatan ini ditentukan oleh orang yang paling lemah. Itu belum ada pemimpinnya begitu. Sekarang ini enggak. Kalau saya melihat bahwa pemimpin itu dia bisa kuat kalau orang lain itu lemah. Dia sendiri yang kuat sehingga orang menghamba kepada dia. Sekarang kan begitu kita. Orang menghamba kepada siapa yang menjadi pemimpin sekarang. Terus kita memuji agar kita memperoleh sesuatu. Kita seolah apa yang disampaikannya itu yang harus kita laksanakan. Enggak begitu sebenarnya. Kalau kita mau daerah itu maju, dia bisa membangun kekuatan. Bangun tim dia. Membangun tim. Kepala dinasnya harus kuat. Bukan uang yang menjadi ukuran untuk menjadi kepala dinas. Tapi orang terbaik. Harus sekarang kan tidak menggunakan itu. Padahal ada namanya merit system. Orang yang berkualitas, orang yang berkemampuan, itulah yang menjadi kepala dinas, yang menduduki jabatan-jabatan strategis. Bukan uang.
Bukan lelang jabatan Bukan lelang berdasarkan jabatan. duit itu. Lelang jabatan tapi bukan lelang menggunakan uang. Sekarang kan enggak. Kadang hanya Siapa yang formalitas banyak saja, Pak, uang, ya. ya siapa yang banyak uang itu yang duduk. Kalau bisa orang yang bodoh, karena dia bisa diatur. Iya. Banyak sebaiknya kalau menurut saya ke depan, orang yang pintar-pintar pilih. Biar dia nggak bisa diatur, dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi kemampuan itu, dia punya apa sendiri, punya cara untuk mewujudkan visi misi bupati, sehingga dengan demikian ini bisa maju. Sekarang kan enggak, kita melihat siapa yang paling banyak uang, itulah yang duduk. Sehingga bukan orang yang terbaik. Dulu di masa Orde Baru ada istilah PDLT. PDLT itu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. 4 ini. Kalau orang ingin menduduki jabatan, dia harus punya 4 ini. Dia punya prestasi, dia punya loyalitas, dia punya dedikasi, dan tidak tercela. Keluarganya saja tercela. Narkoba keluarganya, bapaknya nggak bisa jadi menjadi pemimpin. Sekarang enggak, gitu loh. Nah, kalau bisa ke depan itu kita kembalikan itu. Memang orang-orang yang bersih, orang-orang yang punya dedikasi. Dedikasi itu bahwa siap berkorban dia. Bukan hanya mengelola anggaran, tapi bagaimana dengan anggaran yang minimal dia bisa mencapai hasil yang maksimal, prestasi yang maksimal. Makanya kita perlu melakukan penghargaan, memberi penghargaan kepada orang yang berprestasi. Itulah perlunya apa? Punishment achievement itu ya, Pak. Iya, punishment itu kita berikan sama dia, sehingga orang terpacu. Dulu ada itu dilakukan di masa Orde Baru. Siapa yang menjadi yang teladan dapat hadiah. Hadiahnya dulu umroh atau naik haji. Di kabupaten? Kabupaten. Saya salah satu orang yang naikkan haji karena prestasi saya sebagai camat waktu itu. Karena dapat reward itu, Pak, ya? Iya. Berhasilan Bapak. Iya. Saya waktu jadi camat, berprestasi menjadi camat terbaik, saya dapat hadiah naik haji dari bupati. Saya waktu itu camat yang terbaik di bidang pertanian, saya diundang ke Istana Negara. Nah, begitu dia. Jadi orang semangat, dia terpacu. Gitu dia. Kalau sekarang memang ada juga Pak Sulis, cuman tergantung lobby juga kan. Iya, kalau dulu enggak ada lobby itu. Dapat anugerah tapi lobby dulu gitu. Iya, itulah. Ya, ini ya polisi bukan sesuatu yang berdasarkan kualitas, itu, Pak. Bukan prestasi, bukan karena prestasi dia. Iya. Jadi seorang diangkat menjadi kadis bukan prestasi, bukan kualitas, cuman kadang tergantung isi tas tadi. Iya, isi tas ya. Kualitas. Jadi PDLT itu kalau bisa, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Berarti di masa Orde Baru itu ada, sudah berjalan. Itu dipegang positif berarti ya. Iya. Kalau kalau banyak dugem aja misalnya dia, nggak dipakai. Nggak bisa ya. Rekam jejak juga. Rekam jejaknya dilihat. Jadi itu sisa-sisa Orde Baru masih ada juga yang bisa di. Oh, ada banyak. Karena ketika kita bicara Orde Baru, orang akan negatif seperti terus anti gitu ya. Anti, makanya. Padahal yang tidak baiknya di masa Orde Baru itu di bidang politik saja. Orang nggak bebas memberikan semau-maunya. penghargaan itu kan memang benar-benar. Tapi di lain banyak. Benar-benar murni memberikan penghargaan karena dia memang benar-benar berprestasi. Gitu. Ya kalau kita perhatikan aja lah korupsi zaman Orde Baru sama zaman reformasi ini beda. Kalau Orde Baru dulu kan yang korupsi mungkin keluarga-keluarga mereka aja kan gitu aja. Ini udah sampai akar-akar yang korupsi, sampai di bawah sampai level bawah udah terjadi korupsi ini kan. Maka sebagian pakar reformasi mengatakan reformasi yang kita lakukan 98 kemarin itu memang belum siap sebenarnya kan Pak. Iya. Karena apa? Karena kita belum mempunyai sistem yang baku untuk mengganti formasi yang dikira itu adalah korup, formasi kepemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto itu. Memang korup misalnya kan, tapi menggantinya itu kita nggak tahu ya, tiba-tiba aja berubah, tiba-tiba reformasi. Malah mentalitasnya lebih korup hari ini kan begitu kan, seperti yang kata Alang tadi, semua lini itu udah korupsi gitu. Jadi kan Pak Sulis kan kemarin pernah juga maju sebagai kandidat ya kan, di pilkada yang telah lalu kan pernah masuk. Jadi berdasarkan pengalaman itu Pak Sulis, apa yang kira-kira yang sebenarnya
Hari ini yang bisa kita itu memberikan edukasi kepada masyarakat, pilihlah pemimpin yang baik. Karena tetap juga memang pemimpin ini, masyarakat ini memilih karena duit itu tadi gitu. Ada nggak peluang yang memang benar-benar masyarakat itu terbebaskan dari kepentingan sesaat aja, kasih duit baru udahlah pilih aja, yang penting siapa yang uangnya paling banyak dia yang dipilih. Nggak berdasarkan rekam jejak ada juga yang kayak kata Pak Sulis, berdasarkan rekam jejak yang baik kan. Ada nggak kira-kira peluang untuk mengubah mindset masyarakat hari ini ketika pengalaman Pak Sulis yang lalu? Sebenarnya kalau melihat situasi sekarang ini ya masih sama seperti yang lalu. Karena pengalaman Pilpres kemarin kan yang baru-baru ya, iya, baru-baru. Cuman kalau kita ingin memilih pemimpin yang baik untuk masyarakat langkah ke depan, sebenarnya peran ulama lah. Ulama ya. Ulama itu harus mau membicarakan itu. Bagaimana ciri kepemimpinan Rasulullah itu disampaikan, itu yang paling utama. Dalam waktu yang sedikit ini, mereka semua harus begitu. Itu yang disampaikan. Jadi dalam ceramah-ceramah, dalam apa namanya, khutbah. Setiap pertemuan dalam khutbah itu jangan cerita lain dulu. Cerita milih pemimpin yang sesuai ini dulu. Karena yang bisa menjadi corong ke masyarakat itu mereka. Karena mereka langsung berjumpa, bertemu, bersentuhan dengan masyarakat. Gitulah dia. Kalau namanya orang parpol ataupun kontestan, itu enggak, pasti mereka akan bagaimana menang. Punya keterbatasan ya kan. Bagaimana menang, gitu kan. Tapi kalau yang tidak punya yang hanya ingin melihat langkah ini baik ke depan, tidak punya kepentingan apapun. Tidak punya kepentingan apa-apapun, ya itulah Ustadz tadi. Tapi kalau di Pilpres memang udah dilakukan seperti itu kan. Kan sering ustadz-ustadz ulama yang di televisi itu kan sering mensiarkan itu kan. Pilihlah pemimpin negara ini kan udah dilakukan. Kenapa enggak di kabupaten, di setiap daerah dilakukan hal yang sama untuk Pilpres kan udah pernah di memang ternyata memang efektif. Benar juga kata Pak Sulis. Jadi kalau perlu kan dikumpulkan ulama-ulama itu ya kan. Diberikan semacam fatwa lah kan untuk mensosialisasikan pemimpin daerah itu yang benar-benar bersih, jujur. Jawara ini juga kita diskusikan sama ulama-ulama. Sama ulama-ulama. Iya benar juga tuh. Ya harusnya memang seperti itu. Jadi kan kita sebagai ulama, seperti Pak Sulis bilang tadi, sebagai corong. Karena ulama ini kan ataupun ustadz ini kan ya adalah pasti didengar sama jamaah-jamaahnya, sehingga bisa menuju yang langkah yang lebih baik ke depan. Tidak hanya itu tadi kan, malu juga kita Pak, transaksional, ujung-ujungnya pemimpinnya nanti gol juga lagi masuk, tangkap juga lagi. Jadi rendah kali kualitas memilih pemimpin kita ini gitu. Karena banyak yang bergelar sarjana di Kabupaten Langkat ini kan, kalau dipimpin oleh yang seperti yang telah lalu lah. Kita bukan memburukkan yang lalu, tapi memang faktanya seperti itu. Dan kita mau yang terbaik kan gitu kan Pak Sulis. Banyak sarjana-sarjana, bahkan dokter, profesor pun ada yang di Langkat ini. Kenapa kita dipimpin oleh orang yang ini kan, yang menjadi malu lah kita, karena kemarin itu kan sampai isu nasional kan Pak Sulis, sampai disindir di media televisi nasional, oh bupati yang ini juga, kita aja mendengarnya malu kan begitu. Tapi memang usulan Pak Sulis ini bagus nanti. Habis itu makanya siniar Nahdlatul Ulama ini Pak Sulis salah satunya mensosialisasikan itu, dan kemungkinan nanti sesuai dengan cara Pak Sulis kita akan juga lakukan semacam muzakarah sama ulama tentang hormat pemimpin jawara ini yang kemudian bisa dibawa di dakwah oleh para kiai-kiai, ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang ada di Langkat ini. Cuman saran saya itu tadi, kalau bisa dalam waktu yang beberapa bulan ini ceritanya jangan yang lain-lain itu dulu. Itu ya benar. Fokus tentang kepemimpinan ini ya Pak. Iya. Biar naik dia isu itu, giroh itu naik, biar masyarakat itu tersadarkan. Apalagi misalnya kalau kita kan punya Tuan Guru Babu Salam, kalau dia yang berfatwa kan otomatis kan udah menjadi sebuah keharusan untuk memilih pemimpin yang bukan hanya kita pilih berdasarkan duit kan begitu. Karena kemarin juga Tuan Guru udah juga. Ada juga videonya kan. Ada videonya. Jangan gara-gara 100.000 2.000 puan pilih.
Iya, makanya itu karena Tuan Gurunya sendiri itu kan harusnya memang rame-rame dilakukan oleh para dai gitu, dai dan ulama-ulama yang lain. Ya, yang merasa dirinya dai semua harus Iya, harus isu itu terpanggil di situ. Benar Pak Sulis. Apalagi kira-kira? ya seperti harapan Pak Sulis, begitu juga mungkin harapan kita bersama, semoga langkah ke depan menjadi lebih baik, siapapun itu pemimpinnya kelak. Iya. Terus gini Pak Sulis, ini terakhir mungkin pertanyaannya. Kalau pemuda itu kan merupakan salah satu bonus demografi di bonus demografi di bangsa ini kan, termasuk pemilih terbanyak itu kan. Tidak terkecuali Kabupaten Langkat. Pak Sulis melihat kaum muda ini gimana? Kalau misalnya nanti menjadi seorang pemimpin kabupaten misalnya, bisa menjadi bupati, melihat potensi pemuda. Karena apa? Karena hari ini narkoba kan, kemudian pencurian itu banyak dilakukan anak-anak muda, bahkan anak di bawah umur pun tak terlepas dari narkoba begitu. Itu Pak Sulis gimana menyikapi potensi kaum muda yang hari ini yang bisa menjadi masalah besar dan bisa menjadi sebuah keuntungan bagi daerah kita, gimana? Kalau menurut saya masalah narkoba yang diperangi itu bandarnya. Jangan penggunanya. Oke. Kalau penggunanya diselesaikan selesainya ini. Masalah pemudanya sekarang ini kan mereka kurang kesibukan, kurang aktivitas dan kurang sarana untuk itu. Sehingga larinya ke sana gitu. Iya, sarana untuk mereka beraktivitas itu kan sangat kurang sekali. Minim. Nah, sebenarnya pemerintah itulah tugas pemerintah memberi sarana-sarana itu. Dulu kegiatan remaja masjid banyak, dulu kegiatan pramuka nampak menonjol. Itu kan perlu digalakkan kembali. Dan kemudian sarana-sarana yang orang butuh, misalnya orang yang seni sering adakan festival gitu loh. Festival-festival yang seni, arahkan mereka situ. Jadi kalau mereka disibukkan untuk membangkitkan kreativitas mereka akan tidak akan ke situ. Kemudian kembangkan jiwa sportivitas, Pak. Ini yang kurang mungkin. Kita selalu kalau ikut pertandingan itu sering tidak sportif. Kalau itu dibangkitkan sportivitas bahwa mereka malu kalau berbuat curang, saya rasa ini akan bisa cuman kan sekarang enggak apa. Sah-sah aja itu. Kalau kita mau menang apapun boleh dilakukan. Iya. Nah, sekarang harusnya kita harus bisa mengarahkan itu, sportivitas diutamakan. Iya. Sportivitas ya. Iya. Dan sarana mereka untuk beraktivitas. Salurannya ada mereka. Saluran-saluran ini yang nggak ada, Pak. Pertama sekali tadi kalau perihal narkoba memerangi bandar. Nah, pertanyaannya sekarang ini, bandar itu mempunyai kebebasan finansial yang tak terbatas. Kadang-kadang dia menjadi dan support system ya kan di para penguasa itu. Pak Sulis itu jadi rahasia umum, Pak Sulis. Kadang-kadang penguasa yang mana? Iya kan bisa ya enggak lah, kalau saya enggak ada lah, enggak mempengaruhi penguasa. Iyalah, misalnya begini, misalnya ketika mereka itu bisa mengatur semua dengan duit, Pak Sulis. Karena ketika bandar-bandar yang kecil masuk, bandar yang besar ini seperti seolah-olah tidak tersentuh hukum begitu. Bandar yang kecil-kecil yang dia menjual ketengan gitu kalau pakai narkoba itu. Jadi seolah-olah dia itu kebal hukum. Itu gimana trik solusinya agar memang benar-benar narkoba itu sampai ke akar-akarnya kita basmi itu. Itu yang pertama yang jadi masalah. Yang kedua yang kata Pak Sulis memang benar, menciptakan saluran-saluran kepada para pemuda kan, artinya mereka itu disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini juga menjadi mungkin nanti ketika Pak Sulis nanti akan maju sebagai calon bupati, mungkin ini lebih diseriuskan lagi ya kan, untuk membuat saluran-saluran dan media dan memberikan penghargaan sesuai dengan yang kata Pak Sulis tadi. Nah, itu harapan kita. Itulah pertanyaan yang paling mendasar yang agen yang besar tadi. Gimana kira-kira Pak Sulis? Ya, harus punya tekad. Punya tekad itu yang pertama. Tekad para pemimpin pemangku kepentingan inilah harus punya tekad itu.
harus punya kemauan untuk mau menyelamatkan generasi muda masa depan ini. Itu dulu tanamkan ya. Langkat inilah terutama. Saya rasa masih bisa lah, masih bisa. Artinya langkat ini perlu dijaga. Minimal. Kalaupun mereka mau beraktivitas silakan, tapi jangan dilangkat. Begitu. Jaga aja dulu langkat ini ya. Langkat ini dijaga. Paling nggak dibentengi, dijaga dulu Pak. Bentengilah langkat ini. Sehingga kita berharap para pemimpin-pemimpin yang ingin menjadi pemimpin di Langkat ini tidak hanya menjadi penguasa, tidak hanya ingin berkuasa ya Pak. Iya. Sebatas untuk berkuasa bagi diri dia dan kelompok hasrat nafsu belaka ya Pak. Tapi punya tekad dan keyakinan untuk perbaikan Langkat yang lebih baik dan lebih maju. Iya. Oke lah ya. Ya, Itu aja lah Pak Sulis. terima kasih banyak Pak. Terima atas kasih waktu udah sharing-sharingnya, insya sudah Allah. menyempatkan waktu sampai kemari. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti kita punya waktu lagi untuk diskusi yang lebih tajam lagi, nanti kami sediakan ruang yang lain lagi. Ini memang kami khususkan untuk bagaimana merancang pemimpin yang baik untuk masyarakat yang jawara. Terima kasih Pak Sulis dan sahabat Sinuar. Hari ini bersama Pak Sulis kita telah berdiskusi banyak. Mudah-mudahan ada format masyarakat, pemimpin yang memimpin masyarakat Kabupaten Langkat yang baik, sejahtera, dan yang paling penting ada religius sesuai dengan moto Kabupaten Langkat itu sendiri ya kan. Ini saja yang dapat kami sampaikan di forum yang berbahagia ini. Nantikan episode selanjutnya. Saya Sapawi Aljawi. Saya Alang Abdang. Monggo maufiq ila komitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.